Oke, selamat sore, Mas Zainal. Selamat sore, Pak. Ya, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, saya baik, Pak. Ya, sudah makan tadi ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi begini, Pak, perkenalkan saya Reza Ramadan dari CPK Bapas. Jadi kan ada permintaan nih dari Lapas, jadi Mas Zainal ini diusulkan untuk pembebasan bersyarat. Jadi nanti saya akan melakukan wawancara untuk melengkapi laporan penelitian yang mana kalau memang sesuai, nanti Pak Mas Zainal ini bisa diajukan kebebasan bersyarat di mana nanti bisa melakukan pembinaan di luar lembaga tapi tetap kami awasi dari Bapas begitu Mas Zainal. Apakah mengerti? Mengerti, Pak? Oke, jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, harap dijawab dengan sebaik-baiknya. Jika ada yang tanyakan, ditanyakan. Jadi saya harap Mas Zainal ini berkata jujur lah ya, biar kita prosesnya cepat selesai dan hasilnya bisa baik begitu. Ya Mas Zainal? Siap, Pak Reza. Oke, oke Mas Zainal nih nama lengkapnya siapa ya Mas Zainal? Saya Zainal Abidin, Bapak. Oh, Zainal Abidin. Ya, umurnya berapa? Saya tahun ini umur 35, Pak. Oh, 35 ya, 35. Berarti lahirnya kapan itu, Mas Zainal? Saya 5 Agustus 1987, Pak. Oh, 87 ya. Berarti tahun ini 35 tahun. Sudah berapa lama di lapas ini, Mas Zainal? Saya ini sudah kurang lebihnya tahun keempat, Pak. Oh, tahun keempat ya. Sudah 4 tahun di Ya, lapas. Bagaimana sejauh ini di lapas? Senangkah atau bagaimana? Ada perasaannya? ya kalau yang saya rasakan, Pak, sejauh ini di lapas cukup nyaman-nyaman saja, Pak. Tapi ya sebagai narapidana saya tidak mau, Pak, untuk lama-lama di sini, Pak. Pasti Begitu, Pak. mau juga nggak mau lama-lama ya. Gue juga Ya, Pak. Zainal juga, makanya ini kayak karena sudah memiliki syarat nanti kita usulkan untuk dilakukan pembahasan syarat. Oke, Baik, Pak. Mas Zainal ini orang tua masih lengkap ya, Mas Zainal ya? Alhamdulillah, orang tua saya masih hidup dua-duanya, Pak. Hidup. Ada dikunjungi kah selama di lapas ini? Halo, Mas Zainal? Saya selama di lapas, kalau selama COVID, ya, halo, Pak. Ya, ya bagaimana? Silakan. Halo. Ya, halo, Mas Zainal. Oh, maaf, Pak. Jadi saya selama COVID kemarin, saya kan itu aturannya tidak boleh dijenguk ya, Pak. Hmm. Jadi saya memanfaatkan telepon yang ada di lapas saja, Pak, yang disediakan oleh petugas. Memang saya manfaatkan karena dikasih jatah oleh petugas, Pak. Tapi kalau misalkan untuk setelah COVID, orang tua saya menjenguk saya secara langsung, Pak, ke lapas. Begitu, Pak. Begitu. Yang penting selama COVID dan juga sekarang dari orang tua tetap terjalin komunikasi dengan baik ya. Benar, Pak. Oh begitu. Ini kalau di rumah ada adik atau kakak gitu Pak Zainal? Pak Zainal? Ada, Pak. Saya punya adik 3 orang, Pak. Saya 4 bersaudara dan saya paling besar, Pak. Oh begitu ada 3 saudara ya. Ya, Pak. Ini hubungan dengan orang tua sampai sejauh ini bagaimana Pak Zainal? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah baik, Pak. Saya memang dari kecil dengan orang tua hubungannya baik. Kami memang kekeluargaannya dari kecil itu orang tua saya membiasakan untuk peduli antar keluarga begitu, Pak. Oh begitu. Jadi sejak kecil baik ya. Berarti tidak pernah Betul, Pak. ada mungkin cekcok dengan bapak atau cekcok dengan ibu mungkin dari kecil gitu Pak Zainal.
Kalau masalah melawan-lawan sedikit sih adalah Pak, sekali-sekali gitu Pak ya, kalau cekcok sedikit, tapi kalau sampai besar yang menimbulkan fisik, luka fisik itu tidak ada Pak, Alhamdulillah. Jadi kalau menurut Mas Zainal ini cara Bapak Mas Zainal, cara Ibu Mas Zainal ini mendidik bagaimana? Tegas kah, disiplin kah, atau mendidik dengan lembut begitu Mas Zainal dari kecil? Kalau orang tua saya ini sifatnya tegas ya Pak, tapi tegasnya yang adil gitu Pak. Kalau memang saya salah, saya dihukum. Kalau saya benar ya saya dikasihkan pujian gitu Pak. Jadi adil Pak kalau orang tua saya ini. Tapi memang sekali-sekali eh, kalau misalkan lagi kondisi rumah runyam gitu Pak, kadang ayah saya ya seperti biasa lah Pak, kalau orang tua lagi pusing Pak, kurang lebih begitu Pak. Gitu. Saya paham juga ya, saya juga orang tua kan, maunya anaknya terdidik dengan baik begitu Pak Zainal. Ya Pak, betul Pak. Oke, kalau dengan adik-adik Mas Zainal sendiri itu bagaimana hubungannya? Apakah sering cekcok atau sering berantem gitu? Biasanya kan adik kakak sering berantem ya gitu. Dari Mas Zainal sendiri bagaimana hubungannya dengan adik-adiknya? Betul Pak, namanya adik kakak ya Pak, kadang hal-hal sepele aja bisa berantem, tapi alhamdulillahnya Pak, namanya orang tua ingin anak-anaknya akur ya Pak. Kalau kami sih berantem-berantem bercanda aja Pak, sebenarnya. Kalau keseharian kami saling menyayangi Pak. Berarti yang berantem-berantem serius itu tidak ya Mas Zainal ya? Hubungannya Tidak dengan pernah Pak, tidak pernah Pak. oke, dengan keluarga baik, dengan adik kakak juga baik ya. Terus nih yang saya mau tanya Mas Zainal, itu Mas Zainal di dekat-dekat rumah itu bertemannya dengan siapa? Teman-teman masa kecil kah? Dekat-dekat rumah atau teman-teman sejak dewasa ini Mas Zainal? Kebetulan saya memang lahir dan besar di daerah saya itu, Pak. Memang dari kecil saya punya teman masa kecil saya tuh ada kurang lebih 2-3 orang, Pak, yang seumuran saya, yang dekat-dekat umurnya itu banyak juga, Pak. Jadi kami tumbuh bersama di kampung itu sampai saat ini juga masih berteman baik, Pak. Begitu, Pak. Begitu. Eh, ini Mas Zainal kan saya baca tadi kan pekerjaannya penjaga villa, benar ya? Benar, Pak. Itu ketika menjaga villa ada bermain dengan teman-teman juga kah? Sering nongkrong sambil jaga villa gitu? Atau bagaimana, Mas Zainal? Nah, kebetulan villa ini letaknya dekat rumah saya, Pak. Jadi otomatis ketika saya jaga villa, namanya jaga villa ya Pak ya, kadang ada tamu, kadang enggak Pak, kadang tamunya cuma ada akhir minggu aja Pak. Hari biasa itu saya sama teman-teman saya nongkrong di tempat villa yang saya jaga begitu Pak. Biasanya kalau nongkrong itu ngapain aja Mas Zainal? Ada main apa gitu? Atau ngelakuin apa gitu Mas Zainal? Ya, waduh ini Pak, biasanya saya kalau lagi jaga villa tuh nongkrong di villa, biasanya saya kadang sambil main Mobile Legend begitu Pak nongkrong, kadang juga sambil ya gimana Pak anak muda duduk nongkrong merokok menikmati waktu aja begitu Pak, kurang lebih Pak. Berarti Mas Zainal merokok ya? Iya Pak, saya merokok Pak. Sejak kapan itu Mas Zainal? Sejak sekolah atau tamat sekolah itu Mas Zainal? Kira-kira kapan sih ingatnya? Seingat saya waktu umur saya masih SMP Pak, saya SMP sudah merokok Pak karena teman-teman Pak. SMP kelas berapa itu kira-kira Mas Zainal? SMP sekitar kelas 2 kelas 3 Pak, saya kurang ingat juga Pak. Begitu. SMP kelas dia mungkin sekitar umur berapa? 14 tahun, 13 tahun begitu ya? Betul Pak, betul Pak. Begitu. Oke. Kalau minum minuman beralkohol, minum nggak Mas Zainal? Saya kalau alkohol sih tidak Pak, tidak pernah Pak. Tidak pernah ya? Oke, Mas Zainal. Berarti Mas Zainal kan cuma perokok gitu. Itu terkait tindak pidana nih yang Mas Zainal lakukan. Itu Ya Pak. pengaruh teman-teman nongkrong Mas Zainal kah atau dari luar ini? Bagaimana itu? Kalau saya ini Pak bisa
jadi pemakai ganja itu karena memang satu, saya penasaran awalnya Pak, karena teman saya yang pertama kali make ganja itu Pak. Nah, saya cium baunya saat nongkrong di villa itu Pak, kok baunya enak gitu Pak. Saya penasaran aja awalnya Pak, karena saya lihat bentuknya sama kayak rokok aja gitu Pak. Jadi pas saya coba, minta ke teman saya dikasih, dan ternyata enak gitu Pak. Saya jadi bisa lebih rileks begitu Pak. Itu kira-kira mulai kapan itu Mas Zainal? Saya mulai bekerja itu 2016. Kurang lebih sekitar tahun itu Pak, 2016 Pak. Oh, 2016 berarti sudah pakai ya. Ya Pak. Ya Oh, Pak. gitu. Itu sudah tamat sekolah ya kan? Betul Pak. Sudah lulus SMA saya Pak. Itu selama itu kan baru setelah sekolah ya, pas ke sekolah itu pernah nggak berhubungan dengan hal-hal begitu, Mas Zainal? Tidak pernah Pak. Saya selama sekolah itu betul-betul takut Pak untuk ngelakuin hal aneh-aneh Pak. Karena kan masih dalam pengawasan orang tua saya juga Pak. Tapi kalau udah lulus sekolah kan saya bebas tuh Pak. Saya udah punya kerjaan, udah punya uang sendiri juga Pak. Makanya saya berani Pak. Itu berarti selama SD, SMA, SMA emang nggak pernah berhubungan sama sekali dengan hal-hal begitu ya. Baru setelah jaga villa nih Betul nongkrong Pak. berteman dibawain, baru Mas Zainal tertarik ya begitu, Mas Zainal. Betul Pak. Betul Pak. Itu setelah make mungkin apa yang Mas Zainal rasain itu kok bisa ketagihan gitu makainya dari 2016? Saya itu Pak, ketika ngeganja itu, saya kan namanya jaga villa suntuk ya Pak. Terus kadang kalau misalkan nggak ada tamu atau tamunya sedikit, pendapatan saya juga sedikit Pak. Jadi ya untuk menghilangkan masalah sejenak Pak, saya mengkonsumsi ganja itu Pak, untuk biar badan saya lebih rileks gitu Pak. Dan ya sejenak melupakan masalah saya gitu Pak. Oh, gitu. Emang mungkin ada masalah apa gitu, Mas Zainal, sehingga mungkin larinya makainya ke situ biar tenang. Emang ada masalah apa ini, Mas Zainal, sebelumnya? Ya Pak, saya kan kalau misalkan uang kurang Pak, jadi pusing Pak. Sedangkan saya juga harus membiayai keluarga saya juga. Saya sudah menikah Pak, harus membiayai anak istri saya. Tapi kalau kepikiran terus kan saya jadi nggak bisa semangat Pak kerjanya. Jadi sementara saya lupakan dengan cara seperti itu Pak. Dan lagi pula ada sih Pak teman dulu nawarin yang lain gitu Pak. Tapi saya nggak mau Pak, karena ganja ini kan terjangkau Pak. Jadi saya konsumsi Pak. Jadi ini anak istri tahu nggak pas ketika make itu, Mas Zainal? Mulai dari 2016 sampai ketika ketangkep. Wah tentu tidak tahu Pak. Kalau tahu pasti saya dimarahin istri saya Pak. Ya, berarti dari keluarga emang dari keluarga Mas Zainal ini emang menolak keras tuh pakai-pakai hal gitu ya. Betul Pak, betul. Ini murni kesalahan saya pribadi Pak. Jadi Mas Zainal nih udah masuk lapas karena perbuatannya sampai sekarang ini. Jadi bagaimana nih Mas Zainal, harapannya apa nih untuk terkait Mas Zainal ini, bagaimana ke depannya? Ya setelah saya menerima pembinaan di lapas ini Pak, yang saya rasakan juga saya menyadari Pak kesalahan saya. Saya sadar bahwa yang saya lakukan salah. Jadi saya harap diberikan kesempatan untuk saya bisa memperbaiki diri lebih baik lagi begitu Pak. Oke, berarti begitu Mas Zainal. Berarti Mas Zainal kalau diberikan kesempatan nanti berintegrasi masyarakat, ingin berubah sebaik-baiknya dan tidak melakukan lagi ya Mas Zainal ya. Tentu saja Pak, saya sudah kapok Pak. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Zainal sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Saya harap nanti apa yang Mas Zainal bilang ini memang sebenarnya dan Mas Zainal terapkan ketika nanti seandainya Mas Zainal dapat integrasi pembebasan bersyarat, Mas Zainal bisa berubah jadi lebih baik dan tidak melakukan apa hal yang dilarang lagi. Begitu ya Mas Zainal? Amin, terima kasih Pak. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan gitu atau cukup? Sudah cukup Pak Reza, terima kasih banyak Pak Reza. Oke, baik. Terima kasih Pak Zainal sudah menjawab. Semoga hasilnya memuaskan Pak Zainal
bisa berkumpul lagi dengan keluarga dan bisa melakukan aktivitas lagi ya. Terima kasih Pak Zainal. Terima kasih Pak Reza. Baik, selamat sore. Selamat sore Pak.